Shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya saya mau nyapa dulu untuk teman-teman yang onsite dan orang-orang yang online. Halo shalom semuanya di sini, yang ada di rumah maupun yang ada di apa namanya ini? Studio. Enggak. Nanti aku kena tegur dari yang di atas. Oke, shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Felix Wempi. Biasa dipanggil Felix atau Wempi itu tergantung pada seberapa lama orang itu kenal dengan saya dan seberapa dekat orang itu dengan saya. Jadi saat ini saya berasal dari paroki Santo Yosef Denpasar, Kepundung, dan saat ini saya kebetulan aktif di Persaudaraan Doa Yesus Gembala yang Baik di paroki Santo Yosef juga. Saya sudah berkeluarga, istri saya 1, anak saya 2, kebetulan yang ikut cuma yang kecil. Kenapa? Enggak pilih kasih, karena yang besar lebih ingin santai di rumah katanya, mungkin hektik sekolah ya kan. Nah, oke, saya dikasih tema sama Raymond. Orang itu ada di sini kali ini? Enggak ada ya? Enggak ada. Raymond enggak ada, oke. Saya dikasih tema sama Raymond itu adalah positive mind, positive life. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke lebih jauh, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Kira-kira positive mind itu apa sih? Benar sekali. Itu memang jawabannya. Positive mind itu artinya pikiran yang positif. Nah, pikiran yang positif itu apa sih teman-teman? Oke, pikiran positif itu adalah prasangka baik terhadap sesuatu yang mungkin kita belum tahu kebenarannya, atau sesuatu yang mungkin belum terjadi, yang akan terjadi. Nah, itu prasangka baik, itu positive mind. Nah, sekarang kebalikannya. Ada positive mind, ada negative mind, atau negative thinking. Saya nggak akan tanya negative thinking itu apa, karena jawabannya pasti pikiran buruk. Pikiran buruk itu adalah sesuatu ketakutan terhadap suatu peristiwa yang sama belum terjadi, tetapi kita sudah berlebihan dalam memikirkannya. Contoh nih ya, saya manusia biasa, saya juga pasti punya pikiran yang buruk. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini bukan apa pikiran buruk saya, karena kalau pikiran buruk setiap manusia itu bermacam-macam. Tetapi contoh yang paling gampang adalah, pernah nggak sih kalian salah paham terhadap teman? Pernah? Oh sering ya? Mantap, Monik. Nah, itu salah satu pikiran buruk atau negative thinking yang biasanya hinggap di kita-kita anak muda ini. Boleh kan ya aku bilang kita-kita anak muda ya? Kalau jadi itu biasanya terjadi dan itu wajar teman-teman. Tetapi yang tidak boleh adalah sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu di mana-mana nggak baik. Jadi bukan berarti aku bilang kalau pikiran negatif itu boleh. Enggak. Pikiran negatif itu sebenarnya di Alkitab manapun tidak diizinkan. Tetapi kita sebagai manusia itu kita pasti punya. Yang bisa mengontrolnya itu adalah apa? Hati kita. Nah sekarang kita masuk ke lebih dalam ya. Nah, Raymond memberi saya landasan ayat itu dari Amsal 23. Saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Temanya positive mind atau positive mind, positive life. Nah, jadi di ayat ini kita disuruh jaga hati. Nah, kenapa kok hati ini yang kita disuruh jaga oleh ayat ini? Karena segala pikiran negatif kita itu berasal dari hati. Nah, apa sih akibatnya apabila kita berlebihan dalam memiliki pikiran negatif atau kita memiliki pikiran negatif yang terlalu berlebihan? Salah satu yang paling akan terpancar adalah kita kehilangan damai sukacita. Kita akan merasa tidak nyaman. Contoh saat kita berkenalan dengan teman atau kita berdekat atau kita saat akan ketemu sama orang baru. Kalau kita memiliki negatif yang berlebihan, ya kita akan memberi jarak. Memberi jarak tentu ya, tapi tidak sampai kita langsung ngeblok gitu. Oh, orang ini mau apa nih? Oh, jangan-jangan orang ini mau ini aja nih sama aku. Nah, itu yang biasanya terjadi di teman-teman seumuran kita ini. Tapi aku percaya sih di sini kayaknya enggak ya. Amin. Amin. Di sini kayaknya wajah-wajahnya mencerminkan positif, orang-orang positif. Kalau pakai masker, Oh gitu ya? Tadi WR-nya aja udah cukup bikin aku, wah luar biasa, ini auranya bagus loh, keren loh. Nah, jadi teman-teman, kita kehilangan damai dan sukacita.
Kalau kita kehilangan damai dan sukacita, otomatis kita menjadi pribadi yang tidak menyenangkan. Saat kita menjadi pribadi yang tidak menyenangkan, apakah kita akan bisa mendapatkan teman-teman yang banyak? Tidak kan? Atau kita malah kesulitan mendapat relasi? Tentu saja. Nah, itu salah satu akibat dari kita negative thinking. Kemudian, saat kita tidak memiliki banyak relasi, kita tidak bisa menjadi berkat untuk sesama. Karena untuk bisa menjadi berkat untuk sesama, kita harus punya relasi yang positif. Kita harus punya lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman untuk kita. Baru setelah itu berkat akan mengalir. Nah, sebaliknya, apa yang kita peroleh apabila kita selalu berpikiran positif? Oh ya, sebelum aku masuk ke situ, aku mau tegaskan juga ya. Apakah dengan kita tidak beriman, itu negatif thinking? Saat kita tidak beriman atau kita tidak percaya dengan Tuhan, itu kita negatif thinking. Karena kita meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Berarti kita negatif thinking ke Tuhan. Padahal banyak sekali ayat Alkitab yang mengatakan bahwa jangan pernah meragukan Tuhan. Dengan kita memiliki negatif thinking, pernah nggak sih teman-teman punya perasaan untuk percuma doa, belum tentu dikabulin juga, ya nggak? Nah itu salah satu bibit yang tidak bagus teman-teman. Itu membuat relasi kita dengan Tuhan ada jarak. Sedangkan Tuhan itu nggak ingin itu. Di Amsal ayat 4:23 itulah dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar. Negatif thinking itu berasal dari hati. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa kok itu berasal dari hati. Ya kan? Nah, akibat kita relasi kita terjauh dari Tuhan, relasi kita ada batasnya dengan Tuhan. Mujizat pun saat kita berdoa itu tidak akan dikabulkan. Gitu. Karena untuk bisa kita memperoleh mujizat, otomatis relasi kita harus bagus. Kita harus beriman, kita harus menjaga kehidupan rohani kita, baca kitab suci, berdoa, komunitas, dan pelayanan itu tahap selanjutnya. Selanjutnya ya. Sekarang aku tanya, boleh nggak sih kita sebagai manusia ini punya negatif thinking? Di awal tadi aku udah kasih clue. Boleh, ya kan? Karena itu manusiawi. Contohnya nih, kenapa kok kita tetap boleh negatif thinking? Karena ada peribahasa kan, sedia payung sebelum hujan. Kenapa kok bisa ada orang sedia payung sebelum hujan? Padahal kan hujan belum terjadi. Karena kita sebagai manusia memperkirakan kemungkinan terburuk. Jadi kita sebagai manusia boleh seperti itu, tapi di batas-batas tertentu. Contoh ada orang, ini aku punya makanan. Kalau kita terlalu polos, kita nggak punya perkiraan terburuk, kita terima itu, ternyata ada tindak kejahatan. Nah, itu yang Tuhan juga nggak inginkan kita. Sama seperti contohnya setiap payung sebelum hujan, kenapa sih produsen-produsen mobil di Indonesia dan di seluruh dunia ini menyediakan ban serep? Padahal ban kita yang terpasang baik-baik aja loh. Kalau kita teguh dengan kata-kata, kita nggak boleh positif negatif thinking, kita tinggal ban serepnya di rumah. Salah betul? Itu jatuhnya akan menyopai Tuhan. Jadi itulah alasan kenapa kita tetap boleh berpikiran negatif dengan batas untuk berjaga-jaga sebagai manusia. Itu sih yang ingin aku sampaikan ke teman-teman. Selanjutnya, oke. Saat ini aku ingin mengajak teman-teman untuk kembali memeriksa diri kita. Setelah tahu kan tadi positif thinking itu apa, negatif thinking itu apa, aku ingin mengajak teman-teman untuk kembali memeriksa apakah saat ini kita memiliki negatif thinking yang berlebihan. Apakah saat ini hati kita mengalami suatu masalah sehingga kita tidak bisa berpikir yang baik ke orang. Kita refleksikan sama-sama. Karena apa? Negatif thinking itu keluar dari hati yang bermasalah. Di ayat ini kan juga dikatakan bahwa jagalah hatimu. Kenapa Raymond memilih ayat ini untuk dijadikan landasan? Nah, mungkin ada teman-teman yang selalu berdoa, tetapi belum dikabulkan oleh Tuhan. Atau mungkin ada masalah lain. Kenapa kok teman-teman selalu jarang mendapatkan teman atau sulit untuk dekat dengan orang? Nah, saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan itu. Karena itu akan menjadi saat kita ingin berubah, saat kita ingin berbenah, itu kita harus menyadari dulu apa yang salah dengan diri kita. Baru kita bisa memperbaikinya. Nah, mengapa sih kita ini cenderung berpikiran negatif? Kenapa? Apakah cukup dengan jawaban, ya karena kita manusia, wajar dong. No, teman-teman. Kenapa?
Sikap waspada. Sikap waspada boleh, tetapi bukan itu utamanya. Kenapa sih kita selalu memiliki cenderung berpikir negatif? Waspada itu akan sampai di taraf yang tadi yang saya bilang sedia payung sebelum hujan. Nah itu waspada boleh. Tetapi yang mau saya bahas di sini adalah negatif thinking berlebihan yang membuat hati kita kehilangan damai sukacita Tuhan. Selanjutnya, masalah dengan hati kita itu meliputi sakit hati. Mungkin teman-teman pernah mengalami sakit hati di masa lalu. Sering. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan dikecewakan? Oh, sering. Sering. Aduh. Mungkin ada yang dikecewakannya oleh mantan pasangan kita dulu? Oh, itu banyak. Komplit ya kakak satu ini. Semua gitu. Nah, itu menjadi penyebab teman. Itu menjadi salah satu penyebab kenapa hati kita tidak baik-baik saja dan mengakibatkan kita negatif mind. Saat ini aku ingin mengajak teman-teman untuk memilih. Apakah teman-teman setelah teman-teman mengetahui ya kurang lebih apa yang aku sampaikan tadi, otomatis kan teman-teman mengetahui penyebab-penyebabnya. Kenapa sih seperti itu? Nah, saat ini aku ingin mengajak teman-teman untuk memilih. Karena hidup ini pilihan. Kita nggak bisa pasrah begitu saja tanpa kita mau berguna. Apakah teman-teman mau tetap menjalani hidup yang begitu-begitu saja dengan misalnya negatif mind atau hati yang luka? Atau teman-teman ingin berguna? Atau teman-teman ingin mulai memperbaiki hidup kalian? Kebetulan ini masih di tahun yang baru, tanggal 14. Masih ada waktu kurang lebih 340 sekian hari ya kalau nggak salah. Itu masih banyak loh. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk kita bisa memperbaiki? Salah satunya adalah menjalin relasi yang baik. Doa. Kelihatannya sepele. Kemarin aku punya pengalaman sedikit ya. Kemarin aku ada audiensi dengan pastor paroki Romo ya. Entah kenapa Tuhan itu, ya belakangan juga ada beberapa masalah naik turun yang menyebabkan aku sedikit banyak berpikir. Entah di PD, entah di pekerjaan maupun di keluarga. Tuhan itu bisa menuntun aku, padahal aku nggak minta loh ya. Aku bisa sampai di gereja Santo Yosef, Yesus Kembali yang Baik itu jam 10. Padahal janjiannya itu setengah 11. Entah kenapa, jadi intinya aku antar istriku dulu, ada keperluan, lalu ditinggal kan. Aku sampai di gereja jam 10. Terus setelah santai minum, kok aku tuh dengar suara air mengalir. Oh iya, di sini kan ada Gua Maria yang keren itu. Akhirnya aku turun, di situ tuh sepi banget. Di situ sepi, terus akhirnya aku berdoa. Di situ tuh kayak aku tuh mendapatkan ketenangan walaupun cuma doa apa. Aku nggak rosario ya. Nggak rosario kan di Gua Maria kan image-nya biasanya doa rosario. Aku nggak doa rosario. Ya udahlah, kalau gitu salam Maria aja. Jadi aku cuma berdoa nyalain lilin ini kan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah terus berulang-ulang. Sampai pada suatu titik yang membuat aku berhenti itu ada suara motor lewat. Setelah doa itu ada perasaan lebih tenang. Perasaan percaya bahwa aku ada di sini pun nggak kebetulan. Begitu juga setiap permasalahan atau sakit hati yang pernah aku alami, itu nggak sesuatu yang kebetulan. Itu tuh sesuatu yang Tuhan izinkan untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan perasaanku atau untuk membentuk pribadi menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu aku alami setelah doa. Aku sempat duduk di pendopo dan dia walaupun keluar dari situ masalah tetap ada ya, tapi minimal Tuhan itu mengajarkan bahwa kalau kamu ada apa-apa, kamu berdoa, jangan cuma negative thinking, jangan cuma mendahului. Bahasa kasarnya seperti itu, jangan mendahului. Sampaikan apa yang menjadi ketakutanmu, sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu. Itu sedikit pengalamanku kemarin. Nah, selanjutnya adalah kita kembali ke Amsal 4 ayat 23 tadi. Apa sih yang mau dikatakan Tuhan dari perikop tersebut? Kalau kita baca Amsal ini, ya kan? Amsal ini berisi tentang banyak sekali nasihat. Dan memang benar di Amsal ini kalau kita baca ayat 4-nya, ini adalah nasihat untuk kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan. Jadi, melalui perikop ini, Tuhan tuh ingin kita itu membuka hati. Tuhan ingin kita itu mendapatkan hikmat, tetapi dengan Tuhan itu juga ingin kita mempersiapkan hati kita. Di sini dikatakan dengan jelas kan,
Tanganku agak licin. Biasa. Ya. Nah, di sini dikatakan di ayat 4 di awal itu adalah nasihat untuk mencari hikmat. Di sini ada banyak sekali. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, karena aku memberikan ayat bla 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 sampai, tapi yang menjadi concern kita di sini adalah ayat 23. Tuhan ingin kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena di situ akan terpancar kehidupan. Terpancar kita itu terlihat seperti apa. Kita wajib menjaga hati kita agar pikiran kita juga bebas dari hal-hal yang negatif, agar kita bisa mengendalikan pikiran kita. Bagaimana kita mengisi hati kita agar hati kita ini bisa tetap memperoleh pikiran yang baik, atau kita menghasilkan pikiran-pikiran yang baik. Salah satunya yaitu kita menjaga hati dengan tadi saya sharing, berdoa. Kita bisa saling mengkomunitas seperti ini. Aku yakin teman-teman di sini pasti sudah lama nggak berkumpul bareng. Nah, pernah nggak sih pada saat pandemi kemarin kalian merasa rindu berkumpul? Pernah nggak sih saat pandemi kemarin itu hati kita itu, bukan hati kita aja ya diri kita lah khususnya itu mengalami, aduh kok hektik ya. Pandemi ini cukup menyerang banyak sektor. Pekerjaan pasti banyak yang terdampak. Antoni juga pasti merasa banyak. Nah, berkumpul seperti ini itu salah satu obat teman-teman. Bersama teman satu komunitas, saling sharing dan menguatkan. Itu salah satu kita menjaga hati kita. Dan saat kita sudah benar-benar melakukan itu, percaya deh, Tuhan akan kasih kita hikmat juga untuk menjaga pikiran kita. Aku punya sedikit cerita. Cerita ini bukan aku alami, tetapi aku dapat dari sebuah sebuah tulisan. Suatu ketika ada sepasang suami istri yang baru saja menikah, itu pindah ke sebuah perumahan. Di perumahan itu, rumah di depan ada tetangga mereka. Pada suatu pagi, hari pertama mereka pindah, si istri itu melihat tetangganya itu jemur baju. Tetangganya itu jemur baju. Dasar istri ibu-ibu julid ya. Tapi di sini kayaknya enggak ya. Karena belum banyak ide. Ibu-ibu julid ini komen saat tetangganya itu jemur baju. Dia bilang gini ke istrinya, yang lihat tuh. Hah, kenapa? Itu loh, jemur baju, bajunya masih kotor. Loh, hah? Suaminya cuma ngeliat gini aja. Istrinya, itu jemur baju, bajunya masih kotor. Bodoh banget, dia pasti nggak bersih itu nyuci. Ya suaminya diam aja. Ya mungkin suaminya masih lebih santai, lebih bijak. Dia tahu sifat istrinya mungkin. Besoknya komen lagi. Lihat tuh, kemarin kotor, sekarang kotor lagi. Apa nggak malu itu keluarganya pakai baju masih kotor gitu? Lalu si istri ini komen-komen gitu, itu pas benar kemana-mana deh. Itu pasti tuh nggak punya mesin cuci ya. Iya, komen gitu. Lalu suaminya cuma diem. Nah, sampai di hari ketiga, komen lagi. Itu kayaknya orang itu seleranya jelek atau emprola, jorok ini gitu. Semua mendahului lah kok. Seminggu berlalu, tiba-tiba di hari ke-8, ibu itu jemur baju lagi. Ya, itu rutinitas ya, mereka sarapan bareng mungkin ada di mana. Ibu itu jemur baju lagi. Yang akhirnya ibu itu dapat hidayah. Itu dia sekarang waras, bajunya bersih. Gitu. Hah? Mama, jadi suaminya bilang gitu. Ya, belum punya anak. Ya. Sebenarnya tadi pagi aku mau bangun agak pagi. Jadi aku sempat untuk membersihkan jendela kita. Jendela kita itu karena kita baru pindah, kemarin itu ternyata kotor. Dan aku baru sadar. Aku sudah bersihkan. Jadi yang dari kemarin kamu lihat, itu adalah jendela rumah kita yang kotor. Sekarang kamu lihat, besok juga kamu lihat itu pasti bersih terus. Padahal ingat kemarin kamu sudah ngomong apa tentang ibu itu. Begitulah realita teman-teman dengan kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain itu tergantung pada kejernihan hati kita. Saat hati kita bersih, maka pikiran kita itu juga bersih. Saat pikiran kita bersih, apa yang keluar dari mulut kita itu juga bersih. Dan saat apa yang keluar dari mulut kita itu bersih, itu akan menjadi otomatis tindakan kita pun akan menjadi tindakan yang baik. Tindakan yang benar. Gitu. Jadi semuanya itu bersumber pada hati kita. Di dalam Alkitab ini tidak sama sekali satupun bagian yang mengatakan untuk membolehkan kita membiarkan pikiran negatif.
Tuhan ingin melalui perikop Amsal 23, Amsal ayat 4:23 ini kita menjaga hati. Karena Tuhan tidak ingin kita memiliki negatif thinking dan kita menjadi role model yang buruk untuk teman-teman kita. Tuhan ingin kita itu menjadi seperti lagu tadi, lebih dari pemenang. Dan untuk menjadi lebih dari pemenang itu kita membutuhkan sesuatu yang sebagai modal. Hati yang siap untuk menjadi pemenang itu utama. Saat hati kita sudah siap, percayalah, pikiran kita itu akan mengikuti. Saat pikiran kita juga mengikuti, apa yang kita katakan itu akan menjadi berkat untuk sesama. Akan menjadi damai sukacita yang luar biasa untuk teman-teman. Aku punya sharing. Nah, kalau ini kali ini dari aku ya. Aku punya anak tunggal. Kebetulan, sebenarnya aku ada saudara, tapi saudaraku meninggal saat masih di kandungan. Nah, setelah itu orang tua aku memutuskan untuk sudah cukuplah pelihara satu orang ini aja. Gitu kan. Enggak sih, apa-apa nggak mau. Udah, pelihara kamu ya. Jadi singkatnya adalah, aku jadi anak tunggal. Biasanya anak tunggal itu adalah pribadi yang egois benar. Mungkin ada yang anak tunggal sih. Oh, Nela anak tunggal ya? Waduh, kita perlu makan malam bersama untuk ngobrol itu. sorry. Enggak, jadi pribadi anak tunggal itu biasanya, enggak semua siapa yang Nela itu memiliki sifat cenderung egois. Karena dia selalu, apa yang dimiliki orang tua itu selalu untuk si anak ini. Nah, tetapi Tuhan, dan benar, akunya egois. Dulu akunya egois. Terutama saat mungkin yang kenal aku dari lama atau mungkin dari lama. Saat dulu masih di Nusa Dua Alphonse itu sifatku itu cenderung senggol dikit naik darah. Tapi puji Tuhannya di PD yang Alphonse dulu, aku dibentuk sama Tuhan juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik sampai sekarang. Nah, singkat cerita, aku dipertemukan sama istri yang bersaudara 6. Otomatis itu suatu tolak belakangnya luar biasa. Aku sendirian, itu saudara banyak. Jadi aku tuh sering sewot. Kalau misalnya dia itu berbagi, istilahnya beda lah pokoknya. Enggak, aku mau yang banyak. Nah, tapi di situ Tuhan itu mengizinkan itu terjadi dan membentuk aku menjadi pribadi yang lebih gak negatif thinking. Contoh, saat orang tua istriku memberikan apa kepada dia, tuh lihat, mama itu nggak sayang kamu, sayangnya cuma sama yang itu. Buktinya kamu nggak dibeliin apa-apa. Aku juga kalau ngomong kayak seperti itu. Istriku juga enggak, ya memang kan aku sudah atau gimana itu gitu loh. Tetapi kalau aku ini sendirian, ya aku merasa nggak terima. Itu cuma ini, udah. Gimana sih cara Tuhan membentuk kita? Gimana sih Tuhan itu membentuk aku? Itu masing-masing kita beda-beda ya. Tetapi dari pelajaran itu, aku disatukan dengan seorang istri yang bersaudara banyak. Itu juga membentuk karakterku menjadi lebih baik. Aku perlahan-lahan mulai merasakan, oh iya ternyata enggak juga. Dengan cara yang ajaib Tuhan itu mengajarkan, jawaban Tuhan itu kan selalu tepat pada waktunya. Enggak pada saat aku bersungut-sungut Tuhan jawab, enggak gitu, enggak. Jadi pada saat sudah lewat di momen tertentu, saat cuma ada mama mertua sama ini, nah itu di situ terjadi. Di situ kadang-kadang aku mulai menyadari. Nah, enggak cuma di situ aja. Saat aku punya anak, aku merasakan sendiri anak-anakku itu berbeda dengan aku. Dan dari situ aku sebagai papa juga banyak belajar. Ternyata selama ini aku egois. Ternyata selama ini kalau aku mikir itu berlebihan. Bahkan sampai ada salah satu temanku yang sampai detik ini masih teman. Beberapa kenal MUA Kondang sih di Bali. Dia sampai bilang, Lex, kamu tuh kadang-kadang tuh overthinking. Hah? Enggak, aku kan enggak overthinking. Enggak, kamu overthinking. Waktu itu pembelaanku adalah, justru aku tuh seperti ini buat aku jaga-jaga. Aku bilang, aku dan aku enggak. Aku enggak. Kalau dulu nih aku bukannya keren ya, tapi dulu di SMA, di SMP itu aku sering galau di Surabaya sana. Nah, aku bilang, dulu aku tuh harus memperhitungkan kemungkinan terburuk sampai terburuk-buruknya. Kalau enggak, ya aku akan habis gitu. Kok bisa gitu? Iya, aku kan nggak punya opung. Kalau mereka yang ribut sama aku, mereka kan tak
panggil koko kamu ya, tak panggil koko kamu ya, tak panggil koko, nggak ada. Nah dari situ terbentuk karakter seperti itu, overthinking. Pertama saat temanku ngomong seperti itu, aku anggap cuma, udahlah kamu aja yang nggak kenal aku. Tapi lama-lama aku jalani, mungkin ada benarnya juga. Sampai terkadang istriku itu ngerti, tuh lihat rambutku udah banyak yang putih. Makanya jangan kebanyakan pikir. Jadi istri kan bilang begitu. Hah? Dan benar, memang benar. Rambutku ada beberapa yang putih karena memang aku memiliki kebiasaan sering overthinking. Sehingga pada saat kemarin Raymond ngasih aku ayat ini dan juga tema ini, itu tuh Tuhan itu sekali lagi ingin menunjukkan gitu bahwa selama ini kamu begini, sekarang kamu bawain ini di depan teman-teman yang lain. Gimana rasanya? Wow, campur aduk banget. Kemarin sejak beberapa hari yang lalu aku udah siapkan ini. Dan ini Tuhan itu menampar aku bolak-balik. Saat aku buka Alkitab, saat aku mencari referensi, saat aku konsultasi dengan pendamping rohani juga. Yaitu Tuhan itu kayak menunjukkan gitu bahwa lihat, aku memakai orang yang dulu sering overthinking atau let's say negative thinking menjadi penyampai di depan. Dan ini sedikit banyak juga pasti akan membuat aku belajar lagi. Nah, saat ini aku ingin mengajak teman-teman juga mengalami perubahan. Mengalami bagaimana Tuhan itu ingin membentuk kita menjadi selalu lebih baik. Asal kita menyiapkan hati kita. Asal kita dengan kerendahan hati. Ingat, kerendahan hati itu penting. Karena saat kita sudah kehilangan kerendahan hati, saat kita merasa sudah lebih daripada yang lain, biasanya akan muncul negative thinking seperti ibu-ibu suami istri julid. Dia merasa cuciannya udah paling bersih satu rumah, sehingga dia gampang menghakimi orang lain. Seperti itu. Durasinya berapa sih? Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Aku mau sama-sama berdoa sama teman-teman. Kita kenalkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih kami aturkan kehadiran-Mu. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kami boleh sama-sama mendengarkan setiap pengalaman dari apa yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar malam ini, itu boleh mengubah hati kami untuk boleh menyiapkan diri. Agar hati kami boleh siap untuk menerima hikmat dari Engkau. Sehingga kami boleh berubah menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Kami boleh menjadi berkat untuk teman-teman di sekitar kami. Kami boleh membangun komunitas kami ini dengan hati yang lebih siap. Sehingga komunitas kami ini boleh tumbuh, boleh berkembang dan menjadi wadah yang baik untuk teman-teman ini. Para Parokikus buat kami. Berkati kami Tuhan, berkati setiap perubahan kami, berkati setiap prosesnya. Sehingga hanya dari Engkau lah sebuah proses itu boleh menjadi indah pada waktu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada